Salam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, kiranya damai sejahtera Allah melimpah dalam hati dan hidup saudara semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Hingga saat ini kembali kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu kiranya tetap menolong kami agar dapat memahaminya. Demi nama Yesus, amin. Firman Tuhan dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus, dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Tema kita, banyak anggota tapi satu tubuh. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, gereja terdiri atas banyak anggota dan mempunyai karunia berbeda. Oleh sebab itu, gereja juga rentan mengalami perpecahan. Apalagi jika masing-masing anggota mengedepankan kepentingannya masing-masing. Hal inilah yang terjadi dalam jemaat Korintus. Adapun jemaat di Korintus adalah jemaat yang terletak di kota Korintus, yakni kota yang terkenal di Peloponnesus, ibu kota Korintia, sebagai koloni Romawi.
kota Korintus sangat kaya karena kemajuan perdagangan, perbankan, pendidikan, dan industrinya. Bisa dikatakan bahwa Korintus adalah kota metropolitan di masa Perjanjian Baru, sehingga tidaklah heran jika sebagian besar anggota jemaat di gereja Korintus adalah orang-orang sukses dalam karir dan berekonomi sangat mapan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kondisi seperti inilah terjadi perpecahan. Perbedaan karunia rohani ternyata melahirkan kesombongan rohani pada sebagian jemaat. Sementara dalam diri jemaat lainnya malah muncul rasa minder. Mereka yang merasa kuat ingin berkuasa, sedangkan yang lemah tidak mau melayani. Perselisihan pun terjadi dalam perpecahan yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, Rasul Paulus mengingatkan bahwa tidak ada status tinggi dan rendah dalam tubuh Kristus. Mereka semua sama dan satu dalam Kristus. Mereka dibaptis menjadi satu tubuh dan diberi minum dari satu roh. Roh yang sama, yaitu Roh Kudus yang mengisi hidup setiap orang dalam jemaat. Ia juga yang memberi karunia rohani yang beragam. Tujuannya agar semua jemaat bekerja sama demi mencapai satu tujuan, yaitu untuk memuliakan namanya. Jadi saudara-saudaraku, seharusnya tidaklah terjadi sifat-sifat seperti yang ada pada jemaat Korintus ini, di mana mereka menjadi sangat individualistis, mengeklusifkan diri dan menganggap remeh yang lain, sehingga sungguh jemaat ini menjadi terkotak-kotak. Kalau kita baca kembali 1 Korintus 1 ayat 12, di sana dikatakan apa yang disampaikan Rasul Paulus. Kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kepas, atau aku dari golongan Kristus. Hal itu menunjukkan bahwa mereka belum memahami sepenuhnya bahwa keberadaan orang percaya adalah satu kesatuan dalam tubuh Kristus, di mana walaupun tubuh terdiri dari banyak anggota, tetapi merupakan satu tubuh. Inilah yang diingatkan melalui tema kita, banyak anggota tetapi satu tubuh. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus menganalogikan gereja seperti tubuh. Tubuh memiliki organ dengan fungsi yang berbeda. Namun setiap bagian tubuh harus bekerja sama agar tujuan utama tubuh tercapai. Demikian juga setiap orang percaya. Mereka pun harus berkolaborasi agar tujuan utama gereja tercapai. Setiap orang percaya memiliki karunia berbeda untuk maksud dan tujuan yang Allah tetapkan. Karunia itu bukan untuk dibandingkan, apalagi dipertandingkan. Hal itu akan membuat relasi persekutuan menjadi tidak nyaman. Panggilan kesatuan gereja menjadi terbengkalai. Sebagian orang tidak mau terlibat dalam pelayanan, sebagian lagi justru ingin berkuasa. Keduanya adalah sama-sama tidaklah benar. Perbedaan karunia seharusnya dipandang sebagai kesempatan untuk bekerja sama, bersinergi. Keragaman karunia semestinya membuat jemaat saling melengkapi. Hal ini akan tercapai jika kita mau bekerja sama. Tentu syaratnya kita wajib memusatkan tujuan hanya untuk
kemuliaan Allah semata. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam hal lain juga jemaat diingatkan agar terhindar dari perpecahan dan tercipta tetap kesatuan di antara jemaat Tuhan. Ada beberapa sikap yang harus dikembangkan dalam diri orang percaya, yakni saling membutuhkan. Pada umumnya, semua orang akan merasa betah dan nyaman berada di dalam sebuah komunitas, perkumpulan atau lingkungan bila ia mendapatkan dua hal, yaitu diterima dan dibutuhkan. Begitu pula kesatuan tubuh Kristus akan tercipta apabila masing-masing anggota jemaat dapat menerima keberadaan anggota yang lain dengan baik dan masing-masing orang punya rasa saling membutuhkan. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau." Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Demikianlah firman Tuhan tadi mengingatkan kita. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Artinya kita tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain, termasuk dalam pertumbuhan iman kita, dalam perjalanan rohani kita, selain Tuhan dan Roh Kudus-Nya, tapi juga persekutuan kita dengan orang lain, dengan saudara seiman kita, itu akan ikut membentuk kita ke arah yang lebih baik. Dalam hal apapun, kita selalu memerlukan orang lain. Inilah yang perlu kita ingat. Karena itu kita harus belajar menerima keberadaan orang lain dan dengan jujur mengakui bahwa sehebat apapun kita tetap membutuhkan orang lain dan bekerja sama dengan orang lain. Inilah yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anggota tubuh Kristus. Tidak selayaknya kita memandang rendah atau meremehkan orang lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti tubuh kita yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, demikianlah kita sebagai bagian dari tubuh Kristus yang tidak dapat terlepas satu dengan yang lainnya. Kita tidak bisa menjalani perjalanan rohani kita pada perubahan diri ke arah yang lebih baik tanpa juga pertolongan, persekutuan orang-orang percaya. Saudara-saudaraku, inilah firman Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah mendapatkan firman-Mu. Kiranya menambah pengertian kami dan menguatkan kami untuk melakukannya. Demi nama Yesus, amin. Salam saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.